Power H2 milik DRT ini yang benar-benar besar ya Om ya. Jadi dia ketarik. Jadi peleknya yang maju ke depan. Itu peningkatan powernya lebih lumayan ya, 30 horsepower. Upgrade-nya udah habis berapa sih total? Saya takut salah nyebut lah. Yang pasti kalau 300 lebih. 300 lebih? Lebih. Dari depan sampai belakang ini? Kisaran 400 sampai 4,5 kalau nggak salah. Motor ini akan jadi yang pertama tembus 8 detik. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Kali ini saya mau ngobrol dengan pembalap yang hari ini best time nasional di kelas Moge, yaitu di kelas FFA. Siapa dia? Kita lihat, ini dia pembalapnya. Saya sudah bersama Om Kibot. Nah, mungkin di tahun kemarin sobat-sobat Maniac Racing yang mengikuti konten-konten saya di Maniac Racing itu pernah kita bahas dengan Om Kibot best time nasional dengan ZX 10R. Dan kali ini Om Kibot muncul lagi di kelas Moge, di kelas 1000 cc itu FFA dengan motor baru itu H2. Itu udah memecahkan rekor nasional lagi nih. Dan jauh meninggalkan yang rekor dulu. Nah ini persiapan apa sih sebelumnya sebelum menghadapi event ini Om? Yang pasti saya PR saya yang paling besar itu adalah traksi. Karena saya menggunakan long arm. Kalau motor saya yang dulu kan pakai extend arm. Dan yang pasti long arm lebih panjang dan bobot lebih ringan. Jadi kehilangan traksi lebih besar pastinya kalau kita salah start. Ya alhamdulillah bisa saya atasi, dan saya rahasianya ya, saya hari ini tidak menggunakan launch control. Jadi murni dengan manual. Benar-benar manual tadi startnya? Manual. Wow. Ini tadi pas kita lihat performa Om Kibot di sirkuit istimewa. Berkat dukungan juga dari teman-teman dan semuanya. Nah, butuh berapa lama sih beradaptasi dengan motor baru itu H2 ini Om? Saya alhamdulillah 1 hari. 1 hari langsung beradaptasi? Kemarin, iya beradaptasi. Nah, tadi tuh benar-benar Om Kibot beradaptasi di motor H2 ini sangat singkat bisa dibilang Om. Singkat 1 hari, karena kemarin pas minggu kemarin di Jakarta, saya sempat mau nyoba tapi cuaca tidak kondusif karena hujan tiap hari, jadi nggak bisa. Akhirnya ya sudah, kemarin ini latihannya, kesempatannya sekali ini aja kemarin. Latihan 1 kali langsung memecahkan rekor best time nasional kelas Moge. Ya, alhamdulillah. Om Kibot ini benar-benar saya bilang istimewa ya guys. Pengalamannya bobot nggak masalah ya Mas. Dan umur juga bukan jadi kendala. Umur dan bobot itu nggak jadi untuk masalah. kelas superbike ya, umur tidak jadi kendala. Boleh kita lihat motornya nih Om, dan Om Kibot bisa ceritain sedikit part-partnya yang tertempel di motor ini tuh pakai apa aja sih? Yang untuk balap ya? Yang tertempel di motor ini tuh apa aja? Mungkin dari depan. Oke, ini namanya winglet. Ini fungsinya untuk aerodinamik, tapi ini bukan bawaan asli motor. Jadi ini tambahan, part aksesoris. Okay. Nah, terus untuk pelek depan masih menggunakan rotobok, dan ini namanya strap. Jadi strap itu apa gunanya? Fungsinya untuk menekan ke bawah supaya di saat high speed dia tidak reboundnya itu tidak terlalu banget. Nah, jadi supaya motor itu tetap posisi nyerang gitu. Oh iya. Ya, posisi tenang. Jadi angin tidak sampai menghambat. Ini bisa strap. Nah, oke. Mungkin ke belakang lagi nih. Belakang ini menggunakan knalpot asli bawaannya H2R. H2R. Ya, yang mereknya Van Demon. Kalau boleh tahu bahannya ini apa ini Om? Yang pasti saya nggak tahu ya, yang pasti kayaknya titanium full. Titanium. Ini jadi full system dari sini sampai habis. Nah, terus ini transparan. Jadi kita bisa melihat
cara kerjanya dia. Nah, jadi ini opsional, jadi tambahan aja sih buat pemanis. Pemanis lebih ganteng lagi ya Om ya. Ya. Untuk supercharge-nya kita sudah mengupgrade gearnya menjadi stage 3. Makanya yang digunakan sekarang ini sama persis yang digunakan dragster Amerika yang balap di sana. Diaplikasikan di sini. Untuk jeroan mesin di kayak piston, reso masih standar. Masih standar. Ya. Terus Nah, ke belakang lagi. Ke belakang. Ini yang istimewa nih. Ini yang saya pernah penasaran nih Om. Nah, Aremnya ini pakai apa ini Om? ini aremnya pakai merek Adam. Ada. Dan ini kalau di Amerika lebih panjang lagi. Tapi kalau ini saya yang request tidak boleh terlalu panjang karena yang pasti nggak traksi gitu loh. Nah jadi ya owner DRT langsung menuruti apa yang saya minta. Oke. Nah untuk ini suspensinya Suspensinya? ini juga istimewa. Istimewanya apa? Ini juga sama persis yang dipakai dragster Amerika yang bisa tenggelam. Cuman untuk hari ini belum saya aplikasikan. Nah, karena apa ya? Karena ngejar waktu tadi. Ngejar nggak sempat. waktu. Nah, Waktunya mepet ya berarti, Om, mepet. ya? Jadi masih kami nanti untuk ke depan lah kita lihat. Oke. Jadi benar-benar ini spek Amerika ya, Iya. diaplikasikan di motor H2 milik DRT. Betul. Wow. Nah, ini untuk pelek belakang. Ya. Saya yang request pakai menggunakan mereknya BST. BST. Ya. Itu produk dari mana sih Om? Dari Amerika juga. Jadi BST ini yang rata-rata juga sama. Orang Amerika rata-rata dragsternya juga pakai BST. Kalau boleh tahu kelebihan dari BST ini Om? Lebih ringan atau lebih enak? Yang pasti dari stylenya biar berbeda lah. Jadi kan karena kan lebih banyak sekarang kan di Indonesia yang pakai rotobok nih. Ya kita pakai merek lain lah. Biar beda dari yang lainnya ya. Tampil Dan- beda. Dan satu lagi yang saya minta request dari Amerika datang langsung ke Indonesia dan sekarang diaplikasikan di Indonesia adalah nih ban. Bannya dari Amerika. Ya, dan ini dipakai betul oleh dragster Amerika. Ban ini. Mereknya apa ini Om? Ini mereknya Dunlop, Hah? tipenya Drag Max. Drag Max. Ya. Kelebihan dari ban ini sebenarnya apa sih Om? Ini bukan donat, tapi dia lebih napak lebar. Jadi gripnya lihat nih. Nah, ini bandingin nih segini nih gripnya. Tapi kalau kita pakai ban yang untuk road race, gripnya cuma segini. Oh gitu. Oke, Ya, oke. jadi ini segini lebar. Inilah fungsinya. Dan ini juga saya mencoba apakah berhasil. Ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, nih. Ini catatan. Jadi ban ini geser sama pelek. Jadi awalnya ini di sini. Karena saking besarnya tekanan torsi ini geser ini. Oh iya benar. Jadi Keren juga ya guys ya. Jadi bukan berarti pakai ban begini, pakai pelek ini, pakai begini berarti motor itu akan kencang. Belum tentu. Ya, ini pengorbanan ini. Udah benar ya. Ayo guys, kita lihat tandanya ya berubahnya di sini. Nah, Ini awalnya tuh- di sini. Awalnya di sini Om ya. Ya, segaris. Dari sini. Ya. Oke, Terus perpindahan. Ini benar-benar power H2 milik DRT ini yang benar-benar besar ya Om ya. Jadi dia ketarik. Jadi peleknya yang maju ke depan. Wow. Tarik dia. Oke. Nah, apalagi nih Om? Untuk ECU yang tadi saya bilang, hari ini murni saya joki motor ini tidak pakai launch control. Saya murni menggunakan insting saya joki secara manual. Nah, yang dimana ya alhamdulillah bisa best time 9,0. Wah. Dan insya Allah, dan kalau misalnya besok ECU saya yang saya request sudah datang, motor ini akan jadi yang pertama tembus 8 detik di 402 meter dan insya Allah 5 detik di 201. Ini target Om Kibot ke depannya. Ya. Kalau boleh tahu ECU-nya ini dari mana sih Om? Ini yang sekarang ya, yang sekarang saat ini adalah ECU full option dari Brox. Yang digunakan juaranya H2 di Amerika. Tetapi ada beberapa item part yang tidak bisa kita buka karena keterbatasan waktu. Jadi akhirnya ya udah saya joki manual dan alhamdulillah berhasil. Hasilnya ya memuaskan ya Om ya. Ya. Oke. Ada slogan dari DRT ini Om.
Oh ya, slogan baru. Ah, Slogan barunya ya mungkin sama dengan hasil hari ini ya. No play play. Tidak No main-main. play-play. Tidak main-main. tidak main-main. Karena apa? Untuk saat ini aja yang sudah kami aplikasikan di sini sudah bisa menambah dikit, sudah bisa membeli mantan motor saya yang dulu nominalnya. Upgrade-nya Om ya? Ya, dan belum habis, masih ada lagi kan? Kalau boleh tahu nih Om, sampai saat ini di event ini upgrade-nya udah habis berapa sih total? Saya takut salah nyebut lah, yang pasti kalau 300 lebih. 300 lebih. Lebih. Dari depan sampai belakang ini Kisaran 400 atau 4,5 kalau nggak salah. 400 juta. Modifikasi H2 milik DRT sampai saat ini dari depan sampai belakang yang tadi kita bahas udah habis 400 juta. Dan yang tadi saya bilang, kalau next event saya berhasil nembus 8 detik, 8 besar lah, kita anggaplah 86 apa berapa lah. Itu estimasi saya ya, memerlukan sekitar 250 juta. Tambah 250 juta lagi. Itu buat apa aja sih Om? Bosnya yang tahu. Saya cuma mengarahkan aja. Benar-benar slogan dari DRT yang no play play emang benar. Dia ya benar ya Om ya. No play play. Tidak main-main, tidak main-main. H2 modifnya habis 400 juta, tidak main-main. Nanti kalau kita ketemu lagi di lain waktu, di saat sudah diaplikasikan lagi, nanti kalian bisa melihat perbedaan hasil yang kalian nonton hari ini dengan yang di event berikutnya. Apa sih perbedaannya kalau kalian jeli ya? Nanti bisa di-review lagi nanti. Sobat Maniac Racing, jangan sampai ketinggalan di episode kali ini kita bersama Om Kibot dan DRT. Oke, terima kasih Om Kibot. Aku makasih banget ini waktunya, ini kesempatan saya yang sangat luar biasa bisa ngobrol sama Om Kibot dan di hadapan saya benar-benar motor yang tadi juara H2. Mungkin motor impian semua orang. Ini terima kasih banget Om Kibot. Ya. Oke. Ini ada kalung yang dipakai dari Om Kibot. Ah, ini sebenarnya apa ini Om? Saya karena hari ini tercepat, jadi saya kembali mendapatkan medali I'm the fastest 402 meter. Mungkin di tahun lalu sudah dapat lagi. Sudah dapat lagi. Om Kibot memang ya pengalamannya di Superbike istimewa guys. Beda motor, adaptasi yang cepat. Best time nasional masih dikuasai dengan Om Kibot. Terima kasih. Sama-sama. Sukses terus Om Kibot. Sukses. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita dapat ketemu lagi di event selanjutnya dan kita akan bahas selanjutnya update apa aja dan perbedaannya apa aja dengan yang sekarang. Betul. Oke, nanti saya bakal ketemu Ko Leon ngobrol sedikit tentang spek dari H2 milik DRT. Betul. Siap. Terima kasih Om Kibot. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Nah guys, jadi tadi kita udah ngobrol sama Om Kibot selaku pembalap dari motor H2 ini. Saya itu penasaran sama spek dari engine-nya. Seperti apa sih? Soalnya kan tadi kita lihat performanya di sirkuit itu bisa dibilang tercepat ini kok. Tercepat nasional kan? Tercepat nasional. Katanya sih rekor nasional ya. Nah, ini penasaran pengen tahu nih detail spek dari H2 ini. Mungkin teman-teman sobat-sobat Maniac Racing juga pada penasaran sama spek dari H2 DRT ini. Ini boleh diceritain sedikit nggak sih kok? Di motor H2 ini, Ko Leon itu melakukan perubahan apa aja di motor ini kok? Oke, jadi motor ini basicnya H2 ya, bukan H2R. Jadi kemarin waktu pada saat datang ke kita,
kita rubah pulley supercharger-nya ya. Jadi dengan merubah pulley supercharger itu otomatis busnya naik. Bus karena motornya kan supercharge ya. 1000 cc supercharge. Jadi dengan mengganti pulley supercharger-nya busnya otomatis naik. Ini busnya saya nggak tahu standarnya, cuma sekarang ini 18 PSI, kurang lebih 1,3 bar. Habis itu kita ada perubahan juga di bagian camshaft-nya. Nah, camshaft ini sekarang kita menggunakan camshaft H2R. H2R. Nah, jadi profilnya camshaft H2 dengan H2R itu berbeda di liftnya. Jadi kemarin kita install itu peningkatan powernya cukup lumayan ya, 30 horsepower dari 228 setelah dirubah camshaftnya menjadi 258. Wow. Ya, jadi powernya cukup besar motor ini. Besar banget, guys. Besar banget, dan cukup susah dibawa. Makanya di perubahan sasisnya depannya kita pendekin, sama armnya kita panjangin. Berarti udah kayak kalau menurut saya nih kok, saya kan juga pernah ngeliat nih di video-video di YouTube. Ya, Itu buat stylenya itu udah Amerika banget. Udah Amerika banget. Armnya juga Amerika banget. Memang perbedaannya adalah traksi, karena kan sirkuit drag kita masih aspal konvensional. Jadi berbeda dengan yang di Amerika. Kalau Amerika benar-benar jalur khusus ya kok. Betul, jalurnya khusus, dia udah ada coatingnya untuk perekat bannya. Jadi memang perbedaannya di situ. Mungkin kalau ini di Amerika mungkin time bisa 7 besar, 8 kecil. Nah, tapi hari ini kita base-nya itu di 90 sekian gitu. Mudah-mudahan di seri berikutnya dengan pengembangan elektronik yang baru ya. Sekarang ini kita masih pakai isu yang di flash dari Brock Performance, terus digandeng dengan Power Commander untuk kontrol bensinnya. Jadi masih belum optimal. Dengan power segini saya rasa masih optimis bisa di 8 detik. Bisa 8 detik. Bisa 8 detik. Nanti begitu elektronik barunya datang, kita aplikasiin di start strategi ya dengan launch control dan lain-lainnya. Mungkin mudah-mudahan bisa di 8 detik. Wow, berarti target di motor H2 DRT ini Koleon target 8 detik. 8 detik. 8 besar lah mungkin ya, belum. Nah, saya nggak berani bilang 8 kecil atau 8 tengah lah. 8 detik di kelas 1000 ya, ya? FFA ya? FFA dengan jarak 402 meter. Istimewa, guys. Nah, oke. Nah, ngomong-ngomong, Koleon ini perdana turun di kelas Moge atau sebelumnya Koleon udah pernah ini ikut di Perdana. Jadi ini seri pertama saya dengan DRT ya, The Miller Racing Team. Ya puji Tuhan hasilnya bagus. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Amin. Oke. Nah, ini kan jumpa pertama dengan pembalap Moge yaitu Om Ya, Kibot. ya. Nah, pandangan Koleon nih seperti apa sih Om Kibot itu? Jadi menurut saya Kibot sih cukup pembalap yang berpengalaman dengan menggunakan motor Moge ya, apalagi motor-motor dengan motor-motor yang overpower. Jadi walaupun dia kelihatannya bukan seperti joki drag, tapi pengalaman dia dari motor-motor di power saya sebut power yang di atas 200 HP, dia sangat berpengalaman. Jadi adaptasinya terhadap power besar cukup bagus. Jadi kita hanya bisa ngasih inputan mungkin di bagian engine aja. Jadi kalau misalnya untuk pengalaman bawaannya kelihatannya dia udah matang dan berpengalaman. Karena kebetulan rekor nasional sebelumnya juga dipegang sama dia. Sama Om Kibot juga Ya. dengan motor ZX10R. ZX10R. Ya, itu Dan- namanya hood. Gitu. Dan ZX10R kan memang powernya lebih kecil sekitar 60 sampai 70 horsepower dibanding ini. Dan apabila motor ini diaplikasikan nanti dengan elektronik yang bagus, saya rasa bisa lebih bagus dari hari ini. Gitu. Jadi seperti itu ya guys. Nah, jadi Koleon di motor H2-nya DRT ini itu melakukan perubahan di kelistrikan. Rencana kedepannya kelistrikan dengan ECU merek Woolies ya. Jadi dia bukan ECU sebenarnya, dia tuning modul. Dengan tuning modul kita bisa ngerubah parameter yang di ECU standar. Jadi ada function yang dibuka nama si Woolies, biar kita bisa merubah di bagian launch control, traction control, anti wheelie dan lain-lain gitu. Jadi motornya lebih mudah di-start dengan power besar. Wow, ini baru kali ini guys, saya juga jujur baru pertama kali lihat ini, jumpa pertama dengan motor H2 kok. Ini motor-motor benar ya, bisa dibilang motor impian saya. Oke, jadi hari ini berarti cukup memuaskan ya kok ya? Untuk di seri ini hasil di semua motor cukup memuaskan. Ada perkembangan. Dan mudah-mudahan di seri 2 lebih baik. Seri berikutnya lebih baik lagi. Oke, amin ya, semoga aja nggak rewel di motor H2. Ya.
soal engine ini Koleon berarti nggak merubah sama sekali. Enggak, kalau engine ini memang kalau Kawasaki identiknya dari standarnya sudah di porting. Kayak itu sudah di porting. Jadi kalau engine-nya kita pasang camshaft aja. Sama kalau modifikasi luarnya ya fully supercharger-nya tadi kita rubah. Untuk tingkatin dulu. Kalau yang lainnya nggak ada sih, masih stok. Mungkin kalau misalnya nanti di seri 3 kita mau coba ningkatin power. Kalau tuning strateginya udah bagus, mungkin kita bisa ningkatin power lagi. Oke. Guys, jadi saya juga udah sedikit mengerti tentang spek dari motor ini. Perubahan apa di motor ini itu udah dijelasin sama Koleon tadi. Wow, ini benar-benar istimewa ya guys. Oke, terima kasih nih Koleon atas informasi engine-nya, udah cerita sedikit. Nah, sukses terus buat Koleon. Oke. Semoga kedepannya lebih baik lagi, tercapai time 8 detik. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Ko. Siap, thank you. Oke. Terima kasih buat sobat-sobat Mania Racing yang sudah menonton video awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Mania Racing dengan cara like, subscribe, and comment. Terima kasih. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, stay at home with Mania Racing Indonesia. Bye. Dan saudara sekalian, kita akan saksikan kembali event Asda terlihat di hadapan Anda. 86. Sudah kuduga.